Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Mita Aprilia Pratiwi, ahli pertama Teknik Pengairan, Dinas PUPR Tarakan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2020, angkatan 59 Pemerintah Kota Tarakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai workbook ASN berakhlak. Jelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. 1. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. 2. Kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. 3. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. 4. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. 5. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. 6. Pelanggan puas akan kembali atau customer retention. 7. Pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Berikut ini merupakan hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. 4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Berikan pendapat Anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Menurut saya, responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab secara moral individu dalam menjalankan amanah, sedangkan akuntabilitas kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel, yaitu dengan melaksanakan tugas dengan jujur, dengan penuh rasa tanggung jawab, cermat, disiplin waktu, dan berintegritas. Tuliskan yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten. Sinergi perilaku kompeten merupakan proses dalam peningkatan terhadap aspek yang harus dimiliki oleh seorang individu, yaitu pengetahuan, keterampilan dalam mengelola, dan mengembangkan kompetensi dirinya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam peningkatan aspek tersebut memerlukan 3 proses belajar, yaitu belajar dari uji coba atau learning by experimenting. 2. Belajar dari penelaahan atau pengujian, learning by investigating, atau belajar dari praktek, learning by practicing. Jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan Anda bekerja. Potensi keanekaragaman di lingkungan kerja saya yang dapat mempererat tali persaudaraan antar individu, yaitu adanya beragam etnis, budaya, bahasa, dan agama. Kemudian, tantangan keanekaragaman dapat berupa perbedaan pendapat atau pandangan antar individu maupun kelompok dan dapat menyebabkan tindakan yang mengarah persaingan. The Adaptive Culture Framework merupakan elemen budaya adaptif yang menjadi fondasi sebuah organisasi, yaitu 1. Purpose atau tujuan yang hendak dicapai. 2. Cultural values atau nilai budaya sesuai karakteristik tugas dan fungsi. 3. Vision atau sesuatu yang ingin dicapai dalam bentuk kerangka kerja yang digunakan organisasi. 4. Corporate values atau nilai korporat merupakan fondasi penting dalam budaya adaptif organisasi. 5. Corporate strategy atau strategi operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. 6. Structure atau hal penting dalam mendukung budaya adaptif. 7. Problem solving untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi. 8. Partnership working atau merupakan peran penguatan budaya adaptif sehingga organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan. 9. Rules atau merupakan salah satu framework yang penting dan tidak bisa dihindari. Jelaskan dengan singkat jenis berpikir kritis dan kreatif. Jenis berpikir kritis merupakan kecenderungan berpikir dengan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Sedangkan kreatif adalah kecenderungan berpikir dengan mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun memperkaya khazanah yang sudah ada sebelumnya. Jelaskan bagaimana praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. 1. Sebuah organisasi didorong untuk menuju kesuksesan secara pribadi maupun organisasi secara intelektual, finansial, sosial, dan emosional. 2. Terus belajar dan memperbarui pengetahuan semua pihak yang ada di dalam organisasi. 3. Terus memanfaatkan peluang yang berubah-ubah.
4. Terus melakukan inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam organisasi. Apa saja tantangan praktek dalam WOG? 1. Perbedaan kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG dilaksanakan. 2. Nilai dan budaya organisasi. Hal ini akan menjadi kendala jika terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. 3. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG untuk dapat mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pendapat saya terkait workbook ini merupakan workbook yang diberikan oleh tutor, sangat kreatif, menarik, dan inspiratif. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya, ASN Berakhlak, bangga melayani bangsa.